Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tes deskripsi fase D untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, identitas penulis. Perkenalkan, nama saya Syahilda Dila Putri, NIM terakhir 1038, Program Studi dari Bahasa Indonesia, mata kuliah Inovasi Pendidikan. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan menghasilkan tes deskripsi secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur isi dan kaidah kebahasaan untuk menyampaikan informasi secara jelas, runtut, dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian tes deskripsi, yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri tes deskripsi, yang ketiga menentukan struktur tes deskripsi, yang keempat mengidentifikasi kaidah kebahasaan, yang kelima menganalisis contoh tes deskripsi, yang terakhir menulis tes deskripsi sederhana dengan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya ada apersepsi. Untuk apersepsi kali ini saya akan memperlihatkan gambar pemandangan Gunung Bromo. Jadi apa yang kalian lihat pada gambar itu dan bagaimana suasana tempat tersebut. Jika kalian menceritakan kepada teman apa yang kalian ceritakan. Jadi ada ice breaking teman-teman. Ice breaking itu tempat-tempat. Saya memilih pasir putih, ombak yang indah, dan menjadi tujuan wisata. Nah, siapa tahu jawabannya? Jawabannya pantai. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana cara menjelaskan pantai agar orang lain seolah-olah melihatnya? Ya betul, hari ini kita akan belajar tentang tes deskripsi. Langsung saja kita masuk ke materi tes deskripsi. Yang pertama, pengertian tes deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, bahkan mengalami sendiri objek yang dideskripsikan. Yang kedua ada tujuan tes deskripsi. Yang pertama, menggambarkan suatu objek secara jelas. Yang kedua, memberikan pengalaman kepada pembaca seolah-olah objek secara langsung. Yang ketiga, menyampaikan informasi secara rinci. Dan yang terakhir, menumbuhkan imajinasi pembaca. Selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama menggunakan panca indera. Yang kedua mengandung kata sifat. Yang ketiga fokus pada satu objek. Yang terakhir menggunakan bahasa yang jelas dan konkret. Ada struktur tes deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, berisi pengenalan objek. Yang kedua, deskripsi bagian yang berisi menjelaskan ciri fisik, sifat, suasana, atau bagian objek secara rinci. Yang ketiga, penutup yang berisi kesan penulis terhadap objek. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan tes deskripsi menggunakan kata benda, kata sifat, kata kerja, kalimat perincian, baca atau perumpamaan, dan kalimat sederhana. Contohnya, pantai itu indah, bersih, dan memiliki pasir putih. Selanjutnya ada jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ada 5 jenis. Yang pertama, deskripsi orang. Yang kedua, deskripsi tempat. Yang ketiga, deskripsi benda. Yang keempat, deskripsi hewan. Dan yang kelima, deskripsi suasana. Selanjutnya ada langkah menulis tes deskripsi. Yang pertama, menentukan objek. Yang kedua, melakukan pengamatan. Yang ketiga, mencatat ciri-ciri objek. Yang keempat, menyusun kerangka. Yang kelima, mengembangkan menjadi paragraf. Yang keenam, menyunting hasil tulisan. Selanjutnya, ada contoh teks deskripsi yang berjudul Perpustakaan Sekolah. Perpustakaan sekolahku berada di samping ruang guru. Ruangnya luas, bersih, dan memiliki rak-rak buku yang tertata rapi. Udara di dalamnya terasa sejuk karena dilengkapi pendingin ruangan. Berbagai jenis buku tersusun berdasarkan kategori sehingga mudah ditemukan. Suasana perpustakaan sangat tenang sehingga membuat pengunjung nyaman membaca. Selanjutnya ada analisis teks. Yang pertama ada identifikasi. Perpustakaan sekolah.
Dan kedua ada deskripsi bagian, ada bersih, luas, rak buku tertata, udara sejuk, suasana tenang. Dan yang terakhir ada penutup, memberikan kesan nyaman. Ada video pembelajaran, tinggal diklik aja link yang sudah saya cantumkan di PowerPoint tersebut ya. Selanjutnya ada latihan. Latihannya ini kita memakai pilihan ganda. Contohnya teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci disebut. Ada A narasi, ada B deskripsi, dan ada C eksplanasi. Jawabannya adalah B, teks deskripsi. Selanjutnya ada aktivitas kelompok. Di aktivitas kelompok ini ada amatilah gambar berikut. Nanti itu ada sebuah gambar taman sekolah, dan nanti kita diberi pertanyaan, apa nama objek, bagaimana bentuknya, apa warnanya, bagaimana suasananya. Tuliskan hasil pengamatan menjadi satu paragraf teks deskripsi. Refleksi kita untuk hari ini, apa yang sudah kalian pahami dan bagaimana yang masih sulit. Dan yang terakhir, apa manfaat mempelajari tes deskripsi. Kesimpulan dari materi hari ini, tes deskripsi menggambarkan suatu objek secara rinci. Yang kedua, memiliki struktur identifikasi, deskripsi bagian dan penutup, dan menggunakan kata sifat dan kalimat yang menggambarkan objek. Yang terakhir, menulis tes deskripsi memerlukan pengamatan yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.